wabarakatuh. Nama saya Agus Purnomo dari SMA MA Sinasari, Kabupaten Lampung Selatan. Ini adalah video paper ketiga saya dengan judul jenis-jenis hujam berdasarkan prosesnya dengan dosen fasilitator Dr. Muhammad Ali Syarban MPD dan Guru Pamong Dr. Anda Herawati MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan pendahuluan. Baik, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih anak-anakku. Baik, sebelumnya Bapak akan absen di sini. Nafa ada ya? Hadir Pak. Hadir. Alvin. Ya. Lukman. Randy. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Hiduplah bangga Indonesia Raya. Aku untuk mulai selesaikan itu termasuk kalian sekolah ini belajar raihlah cita-citanya ya, karena ya seperti leluhur kita itu untuk meraih kesempatan itu ya perjuangannya sangat luar biasa. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi kalian dengan menggunakan metode problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan menggali informasi, mengolah informasi, diharapkan peserta didik memiliki sifat mengamalkan ajaran agama ya, itu disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi. Terus dan mampu menganalisis jenis-jenis hujam berdasarkan prosesnya. Nah, kemarin kita membahas materi apa sih? Angin. Oke, angin ya? Ya Pak. Angin apa itu? Contohnya angin apa kemarin? Muson Barat, Muson Timur. Ini adalah indikator pencapaian kompetisi. Jadi dalam pembelajaran ini kalian diharapkan itu nih ya, dapat menjelaskan jenis-jenis hujam berdasarkan prosesnya, menjelaskan menganalisis manfaat hujan dan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Garis besarnya itu adalah tentang ini hujan ya, kayak musim sekarang ini. Jadi hujan ternyata anak-anak itu dibagi menjadi beberapa nih, tidak satu aja gitu. Tidak hujan aja, jadi banyak ya, ada sekitar 5. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran kedua yaitu kegiatan inti. Sudah lihat gambarnya? Nah, gambar apakah itu? Ya Pak. Banjir. Banjir. Banjir ya. Oh, bisa banjir. Kalian bisa dilihat situ banyak penyebabnya ya. Misalkan ya, apalagi kira-kira dari penggunaan hutan? Hujan. Ya, intensitasnya tinggi ya. Oh iya, mantap. Siapa itu tadi? Mantap. Bisa ya. Insya nanti Bapak kasih nilai plus.
sekarang terjawab ya. Hujan itu bagaimana? Berapa tadi hujan dari video tadi? Nah, ini adalah sistem penilaian Bapak nih, sini ya. Sistem penilaian Bapak itu di sini ada pengetahuan, nanti LKPD, terus ada ulangan ya, terus sikap itu nanti kerjasama kalian dalam membuat laporan, keterampilan, sini laporan ya. Tadi yang Bapak jelasin tentang jenis-jenis hujan. Sini ada hujan zenit. Apakah itu hujan zenit? Hujan zenit atau hujan konveksi terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal. Udara yang naik ke atas selalu mengalami penurunan suhu sehingga uap air yang dikandungnya berubah menjadi titik-titik air. Nah, hujan konveksi itu sering terjadi di daerah seperti daerah kita nih, daerah Khatulistiwa ya. Nah, ini karakteristik hujan konveksi. Karakteristiknya gimana sih? Hujan ini terjadi di daerah iklim tropis, tadi yang Bapak jelasin ya. Tropis sering terjadi pada siang hari ya. Pada siang hari, tahu-tahu siang hari hujan tuh itu namanya hujan konveksi, hujan zenit. Terus hujan zenit terjadi di wilayah yang sempit ya. Bagus. Si Rija lagi ya. Nah, selanjutnya apa sih karakteristiknya lagi? Yang lain mungkin? Lukman, karakteristiknya ya. Nah, sekarang manfaatnya itu apa tuh? Selanjutnya kita bahas di sini adalah hujan orografis. Hujan orografis itu terjadi di gunungan. itu karakteristiknya gimana karakteristiknya? Karakteristik terjadi di daerah gunung atau wilayah pegunungan. Terjadinya air di lereng gunung, turunnya air di lereng gunung. Manfaatnya apa namanya hujan orografis tuh kayak gini nih, manfaatnya memberikan persediaan air bersih ya, menambah persediaan air tanah, salah satu sumber tenaga listrik, sebagai salah satu sumber energi menyiram tanaman sehingga terlihat bisa mendukung keberhasilan dalam bidang perkebunan. Oke, selanjutnya hujan frontal. Apakah itu hujan frontal? Hujan frontal terjadi di daerah pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin. Massa udara panas akan naik ke atas massa udara dingin sepanjang bidang miring atau daerah front. Oke ya, berarti lintang sedang. Jadi di mana kayak itu hujan frontal? Di lintang sedang di daerah mana? Kalau lintang sedang itu berada di Dataran. lintang sedang itu di daerah iklim sedang. Misalkan di mana itu? Di Korea lah ya, di Korea, terus di Cina. Nah, sekarang karakteristik hujan frontal ya. Apakah itu karakteristiknya? Karakteristiknya terjadi di daerah front, yakni daerah di mana ada pertemuan antara massa udara yang panas dan massa udara yang dingin. Daerah seperti ini biasanya adalah daerah lintang dan daerah subtropis. Es. Oke, hujan es ya. Nah, kok bisa nih hujan es? Hujan es itu biasanya di daerah beriklim sedang. Nah, kok bisa di daerah tropis? Karena uap udaranya ini naik ke atas. Sekarang hujan siklon. Hujan siklonal terjadi karena pengaruh angin siklon. Angin siklon adalah aliran yang besar mendukung besar dari daerah khatulistiwa. Karakteristik dari hujan siklon ya. Manfaatnya apa sih kira-kira manfaatnya? Sebagai penetralisir udara di bumi, menyirami tanaman yang ada di bumi. Nah, banjir. Ini adalah banjir. Jadi yang diterangkan oleh itu disebabkan oleh apa? Hujannya semakin banyak ya. Iya Pak, sering. Kalau tadi saya sebutkan bahwa banjir itu karena curah hujannya tinggi, pembuangan sampah sungai. Oh, dekat sungai ya? Iya. Kebaca kan slide-nya? Sekarang kalian berdiskusi ya. Kan sudah ada LKPD-nya, silakan kalian diskusikan, diisi. LKPD-nya ada ya? Silakan diskusi. Saya ini ya, silakan diskusi. Memberikan permasalahan Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyebab terjadinya hujan orografis. Hujan orografis ini merupakan hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Hujan ini dapat terjadi karena adanya kenaikan udara yang mengandung uap air dari daerah lembah menuju ke atas karena dibawa oleh angin. Naiknya udara yang mengandung uap air ini ke atas akan menyebabkan terjadinya penurunan suhu di atas gunung dan kemudian terkondensasi hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya hujan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa secara geologi dan geofologi, wilayah DKI Jakarta sendiri sejak dulu memang sudah merupakan daerah banjir. Selain itu, dengan keberadaan yang bersumber dari curah hujan di daerah hulu untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan turunnya hujan orografis? Saya kelompok kelompok 2, Pak. Karena hujan orografis sering terjadi di daerah pantai yang berdekatan dengan pegunungan sehingga uap air bertahan di daerah lereng pegunungan sehingga turunlah hujan orografis atau hujan lokal. Masuk dalam kegiatan pembelajaran terakhir yaitu kegiatan penutup. Kesimpulannya, hujan berdasarkan prosesnya terdiri dari hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, dan hujan siklonal. Hujan dipengaruhi oleh penguapan, arah angin, suhu, dan kelembapan. Udara di daerah tropis penguapannya cukup tinggi dan akan berpengaruh terhadap curah hujan atau presipitasi. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibanding muka air laut, terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Oh ya, ada Pak. Kelingan dulu. Lumayan susah, Pak. Iya, Pak. Hidrosfer. Oh, hidrosfer. Saya, Pak. Baiklah, kawan-kawan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.